Perkenalkan, nama saya Retnaldi Arif dengan NIM H0711811310. Pada video kali ini kita akan membuat peta dasar pada ArcGIS. Jadi yang diperlukan itu adalah ArcMap dan untuk file kecamatannya atau file SHP, di mana untuk file tersebut bisa di-download pada tanahair.indonesia.go.id. Jadi yang kita perlukan itu peta RBI format SHP. Jadi kita pilih yang per wilayah. Jadi teman-teman bisa download denanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pada di sini saya akan menggunakan daerah tempat tinggal saya, yaitu Kota Palopo. Jadi untuk mendownloadnya itu langsung saja klik kanan pada daerah yang ingin kita download. Jadi saya klik kanan pada daerah Kota Palopo, kita pilih skalanya 50.000, terus kita download saja. Berhubung karena saya sudah download, jadi saya tidak download lagi. Kemudian kita buka ArcMap-nya, kemudian kita tambahkan datanya. Dimana di sini saya sudah ekstrak file yang tadi, jadi ada banyak. Jadi yang diperlukan itu adalah administrasi kecamatan, di mana AR itu berarti dia tipenya poligon. Jadi kita tambah, kemudian kita tambah yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mana di sini saya akan menambahkan jalan dan juga sungai. Jadi bisa dilihat datanya semua tertambah pada layar. Kemudian kita bisa untuk menambahkan titik rumah. Jadi untuk di sini ini adalah rumah saya. Kita bisa cek melalui Google Maps. Kemudian kita klik kanan saja pada petanya, di mana akan menampilkan koordinat, di mana dalam Google itu dia formatnya y,zx. Kemudian untuk itu kita sisa buatkan file Excel saja. Kita beri nama sembarang. Terus kita buatkan format seperti ini, yaitu x, y, dan nama objek, yaitu nama objeknya rumah, dan koordinatnya x-nya itu tadi 120. Yang ini, dan y-nya ini, min 2,9. Kita kasih masuk saja file di nama file yang kita kerjakan. Jadi untuk menambah titik koordinat, kita bisa masuk ke dalam file, add data, dan add xy data. Dimana kita pilih koordinat rumah. Ini sheet 1. Oke. Kita oke kan? Jadi bisa dilihat koordinat titik ini itu mirip dengan yang ada di Google Maps, yaitu koordinat untuk rumah saya. Selanjutnya, kita bisa melihat atribut yang ada di administrasi kecamatan. Jadi bisa kita lihat ternyata ada selain dari Kota Palopo, yaitu ada Luwu dan ada Toraja Utara. Jadi yang kita ingin tampilkan itu hanya Kota Palopo. Jadi yang bisa kita lakukan itu klik table option, terus select by attributes, di mana WA TMKK ini sama dengan Kota Palopo. Kita apply, kita close. Jadi yang warna biru itu berarti semua daerah yang merupakan daerah dari Kota Palopo. Kemudian kita properties, karena sudah terpilih tadi. Ke properties, dimana kita ambil data yang perlu saja, dimana yang ingin kita lihat itu nama kecamatannya atau kota. Jadi kita pilih saja yang nama objeknya. Kita apply. Jadi bisa dilihat yang ditampilkan hanya FID, stepnya,
dan nama objek. Mana nama objek ini masih campur. Untuk itu, yang langkah selanjutnya kita perlu kita ekspor datanya. Jadi data yang baru tadi, dimana kita beri nama sebagai atas kecamatan. Kita oke. Jadi bisa dilihat, kita hapus saja karena tidak digunakan. Jadi bisa dilihat semuanya itu hanya yang berada di daerah Kota Palopo. Langkah selanjutnya itu kita bisa mengganti warna yang ada di setiap layer. Jadi misal untuk sungai, kita properties, di sini kita bisa ganti warnanya, di mana kita ganti jadi warna biru. Kita apply, jadi dia berubah. Itu pun juga dengan jalan. Kita bisa ganti jenis jalannya, jenis lainnya, jadi warna hitam ataupun yang lainnya. Kita bisa juga atur ketebalannya. Terus untuk batas kecamatan, kita ingin memberi warna pada setiap kecamatan, jadi kita bisa pilih kategoris. Untuk unique value, jadi semua yang berbeda. Kita lihat, untuk warnanya kita bisa pilih sendiri. Ini seperti warna apa? Misalnya saya pilih warna ini. Jadi tiap kecamatan memiliki warna yang berbeda. Selanjutnya, kita bisa menampilkan namanya. Ini simbol tadi. Jadi kita bisa menampilkan nama objeknya atau nama kecamatan, dimana kita bisa atur untuk menghapus jika ada nama yang terjadi duplikat. Kita oke kan, kita apply. Untuk ukurannya bisa kita atur juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kita oke. Jadi bisa dilihat semuanya memiliki nama, dimana ini warna utara, warna barat, dan sebagainya. Kemudian kita ingin menghitung luas tanah, luas daerah per kecamatannya. Jadi di sini formatnya itu masih decimal degree. Ini seperti koordinatnya tadi yang rumah saya. Jadi untuk menghitung itu kita bisa menghitung measure. Tapi ini hanyalah pengukuran secara kasarnya. Kita bisa lihat dari ujung ke ujung itu ada berapa meter. Untuk secara otomatis yang perlu kita lakukan adalah merubah dari pengukuran per mapnya. Jadi yang kita lakukan adalah klik kanan, kita pilih data frame properties. Jadi di sini kita perlu ganti jadi untuk meternya itu kita pilih guys mana sud, dimana Palopo sendiri itu masuk ke dalam zona 51 S. Kita apply, kita oke. Selanjutnya kita dapat menghitung luas tanah pada setiap kecamatan. Jadi yang perlu dilakukan itu kita ganti data frame propertiesnya.
dimana koordinat sistemnya itu kita ganti di project UTM BGS 1984, dimana untuk daerah Palopo sendiri itu dia masuk ke dalam zona 51S. Oke, terus ini displaynya, dimana seperti ditampilkan tadi itu masih decimal degree. Kita rubah ke dalam meter. Jika kita sudah pilih meter, kita apply, oke, kita oke. Jadi bisa dilihat pada ujung ini sudah berubah dalam format meter. Jadi untuk menghitung luas tanah untuk setiap kecamatan, kita langsung saja buka atributnya. Terus kita tambahkan field baru, dimana untuk fieldnya itu bernama luas dalam hektar. Kita gunakan float, mana panjangnya itu 12 dengan 2 angka di belakang koma. Jadi untuk menghitung secara otomatis, ini kita pilih area, kita pilih formatnya hektar, kita pilih oke. Jadi bisa dilihat untuk luas tanahnya setiap kecamatan. Jadi bisa dilihat di mana yang lumayan kecil itu adalah Wara, karena bisa dilihat sendiri daerah Wara itu kecil, sedangkan paling besar itu adalah Wara Barat. Bisa dilihat dari tampilan langsungnya saja bisa kentara bahwa Wara Barat lah yang paling memiliki luas tanah yang paling besar. Jadi peta dasar kita sudah selesai. Jadi untuk sebelum kita menyimpan hasil kerja kita atur pada map dokumen properties. Untuk store relatifnya kita centang. Untuk detailnya kita isi. Faktornya oke kan. Terus kita simpan hasil kerja kita, dimana formatnya itu MXD untuk ArcMap dokumen. Jadi untuk namanya itu batas administrasi Kota Palopo. Jadi kita sudah selesai membuat peta dasar untuk Kota Palopo. Jadi demikianlah video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.